Pemirsa, seorang perempuan penumpang MRT Jakarta mengeluhkan sepedanya hilang dicuri saat diparkir di komuter bike shelter stasiun MRT Setiabudi, Jakarta Selatan. Setelah mendapat laporan dari korban, polisi kini memburu pelaku. Tak buruk nih, biasanya sepedaku aku parkir di sini. Hari ini pulang kantor, sepedanya udah hilang, nggak ada. Tapi security-nya lagi ngecekin karena ada CCTV, semoga sepedanya masih ada. Aduh, hilang segala. Seorang perempuan penumpang MRT ini kaget sepeda miliknya hilang dicuri saat diparkir di bike rack stasiun MRT Setiabudi Astra, Setiabudi, Jakarta Selatan. Korban yang bernama Rahmi Sofia dengan akun Instagram Mimi Campervan kemudian melapor ke pihak MRT untuk melihat rekaman CCTV saat pencurian berlangsung. Setelahnya korban diminta melapor ke polisi untuk mendapatkan rekaman CCTV tersebut. Berdasarkan pengakuan korban dari rekaman CCTV, ciri-ciri pelaku mengenakan topi, masker, dan jaket hitam. Tadi udah lihat CCTV-nya, CCTV dari MRT udah lihat memang ada pelaku yang ngambil sepedanya. Dan pelakunya itu pakai topi, pakai masker, jaket hitam. Cuman CCTV-nya nggak bisa di-share di publik karena itu sifatnya barang bukti. Kalaupun mau ambil filenya harus lapor ke polisian. Kita lapor ke kantor polisi dulu ya. Korban kemudian melapor kasus kehilangan sepeda ke Mapolsek Metro Setiabudi. Namun dia diminta polisi menunjukkan kwitansi bukti kepemilikan sepeda yang hilang. Meski telah mengikhlaskan sepedanya, korban tetap berharap sepedanya bisa ditemukan dan dikembalikan. Polisi kehilangan barang harus ada bukti kepemilikan. Nah, bukti kepemilikan itu harus hanya punya kwitansi. Kwitansi kalau kita belanja udah hilang dong, disuruh bikin. Oke, kwitansi. Nah, kita bikin dulu ya. Di hatiku beli sepeda dulu dengan harga 3.300.000. Itu, gengs. Udah lapor ke polisian gitu. Tadi ya lapor gitu aja. Tunggulah kabar katanya. Kalau ada kelanjutan nanti dihubungi pihak kepolisian. CCTV udah lihat tapi nggak bisa di-share karena itu barang bukti dari pihak kepolisian. Gitu, gengs. Ya udahlah, sepedanya kita ikhlaskan saja. Kayaknya udah pesimis. Semoga diganti yang lebih baik. Pihak Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan setelah korban melapor ke Polsek Setiabudi, polisi langsung memburu pelaku berdasarkan bukti dari rekaman CCTV. Polisi juga bekerja sama dengan pihak MRT untuk menemukan pelaku. Atas pencurian tersebut, pelaku rugi 3 juta rupiah. Saat ini kita lagi mengejar ya, siapa melakukan, kemudian kapan, jam berapa, itu yang kita kejar. Tentunya kita sudah bekerja sama dengan security. Ya, kita minta kerjasama dari security adalah keterangan apa yang dilihat sama security atau penjaga dari area tersebut. Ya, CCTV pun kita sudah mintain. Bu, yang hilang itu sepeda apa dan nilai kerugiannya berapa? Ya, jadi sepeda itu ada inisial P ya dari mereknya, kemudian untuk kerugian adalah lebih kurang 3 juta lebih. Ya, itu yang kita dapat dari korban. Bike rack atau komuter bike shelter merupakan fasilitas di stasiun MRT untuk memarkirkan pengguna sepeda agar dapat mengamankan sepeda dengan kunci dan gembok pribadi. Kasus pencurian sepeda di bike rack stasiun MRT sudah 2 kali terjadi. Sebelumnya juga pernah terjadi pencurian sepeda di stasiun MRT Haji Nawi 2 tahun lalu. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku penculikan anak di bawah umur di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku yang telah mengincar korban selama 1 bulan dihadiahi timah panas petugas. Buka Pak, buka Pak. Pak, buka aja Pak. Oh, tahan, ditahan. Bagus ya. Saya bilang buka. Buka. Inilah detik-detik penangkapan pelaku penculikan anak di sebuah kontrakan di Jakarta Timur Selasa siang. Pelaku sempat mencoba kabur saat ditangkap dengan naik ke plafon rumah. Polisi pun terpaksa melakukan tindakan terukur lantaran pelaku tak hanya mencoba melarikan diri, tetapi juga melawan petugas. Pelaku bernama Adi Mahyanto ini berhasil diamankan usai buron selama kurang lebih 5 hari. Saat polisi masuk, didapati korban berinisial ETZ berusia 13 tahun tengah ketakutan.
Kasus penculikan ini bermula pelaku yang tinggal di wilayah yang sama dengan korban di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur ternyata sudah mengincar korban selama 1 bulan. Pelaku berinisial MAM berumur 48 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku sudah memantau korban 1 bulan sebelum kejadian. Kemudian pada tanggal 5 April 2025, pelaku mengontrak di samping kontrakan korban. Pada tanggal 8 April 2025, pelaku menyiapkan kontrakan baru untuk tempat eksekusi korban yang tidak jauh dari lokasi penginapan yang pertama. Kemudian pada tanggal 9 April 2025, pelaku mengajak korban untuk pergi berbelanja dan mengembalikan korban ke rumahnya. Setelah mendapatkan kepercayaan dari orang tua korban, pelaku mengulangi hal yang sama dan pada tanggal 10 April 2025, pelaku berhasil menculik korban dan tidak kembali lagi ke rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui mencabuli bahkan memperkosa korban sebanyak 3 kali. Hingga kini pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pelaku dijerat pasal 328 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Viral perampasan mobil yang dilakukan debt collector di area markas Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa ini gaduh karena diduga debt collector mencatut nama seorang perwira Kodam untuk melancarkan aksinya. Ayo, bicara baik-baik. Halo kakak. Ayo kakak. Halo kakak. Halo kakak. Cepat. Inilah perampasan mobil yang dilakukan oleh 4 debt collector di kawasan markas Kodam 5 Brawijaya, Surabaya yang viral. Membuat gaduh karena ada dugaan pencatutan nama seorang perwira Kodam untuk melancarkan kegiatan debt collector ini. Atas ketidaknyamanan tersebut, Kapendam 5 Brawijaya menjelaskan, perwira yang dicatut namanya menegaskan tak pernah mengenal para debt collector dan langsung melaporkan para debt collector ini ke Mapolrestabes Surabaya atas dugaan pencemaran nama baik. Sementara itu, 4 debt collector yang beraksi di Makodam meminta maaf dan mengatakan narasi di media yang menyebut pihaknya mencatut nama perwira itu tidak benar. Kodam 5 Brawijaya untuk masalah ini sudah selesai, kemudian juga sudah dilaporkan ke Polrestabes karena terkait di situ ada kegiatan ataupun pencatutan nama baik atas nama Letkol Juni, dan itu juga sudah dilakukan Polrestabes, dan saat ini untuk oknum debt collector tersebut sudah diperiksa oleh Polrestabes. Kini proses kasus hukum pencatutan nama tengah berjalan di Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat TNI menggelar rekonstruksi kasus penembakan 3 polisi oleh prajurit TNI saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung. Rekonstruksi penembakan 3 anggota kepolisian Polres Waikanan yang dilakukan oleh Kopda Basarsyah digelar di lapangan Satlok Korem 43 Lampung. Dalam rekonstruksi yang digelar Kamis pagi terungkap bahwa Kopda Basar ternyata telah membawa senjata api dari rumahnya. Penyidik Kapten CPM Kurizi yang memimpin jalannya rekonstruksi menyebutkan tersangka Kopda Basar mengambil senjata api dari kamar belakang rumahnya. Dalam rekonstruksi kali ini seluruh tersangka dihadirkan. Rekonstruksi ini juga turut menghadirkan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung yang menangani kasus perjudian sabung ayam. Selain itu, pihak keluarga dan juga penasehat hukum turut hadir. Dan untuk mengetahui seperti apa jalannya rekonstruksi tadi, kita tanyakan kepada jurnalis iNews Andres Afandi yang kini berada di lapangan Korem 043 Gatam, Lampung. Selamat siang, Andres. Apakah ada fakta terbaru yang terungkap dari rekonstruksi pagi tadi? Selamat siang, Reja dan juga pemirsa. Saat ini baru saja usai gelar
rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik Denpom 23 Lampung terhadap perkara penembakan 3 anggota polisi di Negara Batin, Waikanan, Lampung. Dan rekonstruksi ini dimulai sejak pukul 8 tadi pagi dan baru saja selesai pukul 11:10 waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh pihak keluarga ketiga korban dan didampingi kuasa hukum serta penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung. Juga ada perwakilan dari Lembaga Perlindungan Saksi yang juga kami lihat hadir di lokasi rekonstruksi ini. Dan pada gelaran rekonstruksi ini, Reja, berawal dari adegan 32, terjadi 3 anggota polisi dari Polsek Negara Batin ini tiba di lokasi penggerbekan dan mulai pukul 17.30 rangkaian kendaraan anggota Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin tiba di gelanggang Sabung Ayam yang berada di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Dan kemudian di adegan 32 ini dimulainya terjadinya penggerbekan pada saat kejadian tanggal 17 Maret lalu. Dan terjadi penembakan pada adegan 48. Tersangka melihat korban, mengarahkan senjatanya dan menembak ke arah korban. Dan adegan 48B melihat korban 2 mengarahkan senjatanya menembak korban 2 sebanyak 3 kali. Jadi yang pertama tertembak di lokasi kejadian yaitu korban atas nama Petrus dan kemudian Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lucianto dan terakhir Bribda Galit yang terjadi penembakannya di luar arena judi Sabung Ayam. Demikian, Reja. Baik, Andres, ada berapa total adegan yang tadi dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut? Baik, Reja, dalam gelaran rekonstruksi ini ada sebanyak 71 adegan yang dilakukan oleh penyidik Denpom 23 Lampung dan secara detail mengurai dari mulai peristiwa awal terjadi kejadian penembakan hingga terakhir korban dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Dan gelaran rekonstruksi ini, Reja dan juga pemirsa, adalah upaya penyidikan dari penyidik Denpom 23 Lampung untuk membuka perkara ini secara transparan dan terbuka begitu, Reja. Baik, setelah rekonstruksi selesai dilakukan, apa saja yang disampaikan oleh pihak penyidik kepada awak media? Hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak penyidik Denpom 23 Lampung dan juga dari pihak keluarga korban ataupun kuasa hukum yang mendampingi keluarga korban karena baru saja usai gelaran rekonstruksi ini dilakukan, Reja. Baik, terima kasih Andres Afandi atas laporan Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Seorang asisten rumah tangga yang bekerja di wilayah Jakarta Barat nekat menggasak harta benda majikannya mencapai 125 juta rupiah. Pelaku ditangkap di Kabupaten Blora, Jawa Tengah saat bersembunyi di kediamannya. Perempuan ini merupakan seorang asisten rumah tangga yang nekat menggasak harta majikannya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat pada awal bulan April lalu. ART ini beberapa kali masuk kamar majikannya dan mengambil barang-barang berharga, meliputi gelang emas seberat 12 gram, uang $5.800 Amerika, dan uang tunai 15 juta rupiah. Total kerugian ditaksir mencapai 125 juta rupiah. Korban yang baru pulang liburan mengetahui rumahnya dalam keadaan sepi dan asisten rumah tangganya, Rosita Kusumawati, sudah tidak ada di tempat langsung curiga dan mendapati barang-barang berharganya raib. Aksi ART ini terekam dalam kamera pengawas dalam kamarnya.
Tim Opsnal Unit 4 Subditresmo Polda Metro Jaya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan identitas pelaku diketahui. Polisi langsung bergegas ke sebuah rumah di Desa Bakah, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan berhasil menangkap pelaku. ART tersebut berhasil mengambil sejumlah uang tunai rupiah, dolar Amerika, kemudian perhiasan dalam bentuk emas. Setelah itu kami melakukan olah TKP dan mencari petunjuk yang ada. Berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada, kami langsung melakukan pengungkapan dan pengejaran terhadap ART tersebut. ART tersebut berhasil kami amankan di wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Blora. Kini tersangka telah ditahan di Polda Metro Jaya dan dijerat pasal 362 atau 367 KUHP tentang pencurian. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti dompet emas, amplop angpau, dan 1 unit handphone. Sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia atau OCI mendatangi kantor Kementerian HAM di Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk audiensi dalam mencari keadilan usai menjadi korban eksploitasi dan penyiksaan semasa bekerja. Kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia Taman Safari Indonesia saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Circus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik, hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Ya seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat show tahun 89. Nah setelah saya jatuh itu saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit, jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ saya jerat, karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu pihak Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Sementara itu pihak Taman Safari Indonesia membantah adanya eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak Taman Safari juga menambahkan menjalankan kegiatan usaha dengan kepatuhan hukum serta etika bisnis yang bertanggung jawab. Dari Jakarta, dan Hamisa Zangbakti, iNews melaporkan. Ya, lalu bagaimana respon Taman Safari terkait tudingan mantan pemain sirkus ini? Kita akan simak laporan langsung jurnalis iNews Wildan Hidayat langsung dari Taman Safari Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Wildan. Taman Safari ini menolak dikaitkan dengan kasus yang menimpa para korban. Apa penjelasan mereka? Ya, selamat siang Pak Mirsa dan Reza. Saat ini di Taman Safari Indonesia Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masih seperti terlihat di belakang saya, masih banyak wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini, dan sepertinya mereka tidak mengetahui akan kejadian yang terjadi di ramai diperbincangkan. Dan sempat mengatakan dari pihak Taman Safari melalui rilis yang dikirim ke kami bahwa
tidak ada kaitannya antara pihak Taman Safari dengan sirkus oriental yang berada di Taman Safari ini. Mengingat sirkus oriental memang ada pada tahun 70-an dan pertama kali didirikan Taman Safari itu sekitar tahun 70-an. Reza. Ya, Wildan, pihak Taman Safari ini menyangkal adanya kasus tersebut. Apa kemudian langkah yang kemudian diambil oleh pihak Taman Safari ke depannya? Ya, hingga saat ini Reza, kami masih belum bisa menemui pihak Taman Safari. Hanya pihak Taman Safari sudah mengirimkan rilis yang sudah disampaikan bahwa tidak ada kaitannya antara pihak Taman Safari dengan individu. Artinya individu yang melaporkan kejadian ini kepada Kemenkumham, Reza. Baik, Wildan, kalau dilihat dari situasi saat ini di sana di depan Taman Safari, apakah ada aksi unjuk rasa ataupun bentuk protes lainnya yang terjadi di sekitar lokasi saat ini? Ya, seperti tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa sampai saat ini tidak ada kegiatan yang memang berbau-bau terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Reza, terkait itu unjuk rasa dan sebagainya. Terlihat di belakang saya bahwa masih ramai dikunjungi oleh wisatawan yang melihat di Taman Safari ini, Reza. Baik, berarti dapat dikonfirmasi bahwa para pengunjung ini tetap hadir seperti biasa ya, Wildan? Ya, betul, Reza. Saat ini memang sejak tadi pagi saya berada di sini sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di sini memang sudah banyak yang datang ke Taman Safari ini. Mungkin mereka memang belum mengetahui apa yang terjadi dalam Taman Safari ini. Dan dalam rilis yang disampaikan juga memang pihak Taman Safari itu membantahnya tidak ada kaitannya antara Taman Safari dengan mereka yang datang ke Kementerian HAM itu. Baik, Wildan, apakah Anda dapat menjelaskan kembali kronologi kejadian yang dilaporkan oleh beberapa korban dari OCI kemarin ke Kementerian HAM? Ya, kronologis ini memang pada saat sejumlah orang yang mengaku bahwa mereka itu adalah dari pemain sirkus oriental. Dan untuk diketahui juga, Reza, bahwa sirkus oriental ini memang dulu ada di Taman Safari ini, dan mereka ini adalah cikal bakal daripada Taman Safari. Sebelum Taman Safari berdiri, sirkus oriental terlebih dahulu yang sudah berada di sini. Dan saat ini Taman Safari sudah dibentuk oleh keluarga dari yang mendirikan Taman Safari itu, keluarga Manangsang. Dan saat ini juga Taman Safari sudah tidak ada kaitannya dengan yang dikatakan oleh mereka itu seperti sirkus oriental. Karena sirkus oriental saat ini sudah tidak ada lagi, Reza. Baik, kami akan terus menunggu update dari Anda, Wildan Hidayat. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita ke informasi lain, polisi sudah tetapkan tersangka terhadap dokter kandungan yang mencabuli pasiennya di Garut, Jawa Barat. Sementara sudah 2 orang melapor ke polisi terkait pencabulan yang dilakukan oleh tersangka. Usai menjalani pemeriksaan intensif di Polres Garut, dokter yang mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka dilakukan setelah pihak penyidik melakukan gelar perkara kasusnya. Tersangka sebelumnya diamankan kurang dari 24 jam setelah videonya viral. Dan sudah ada 2 orang yang telah melapor ke polisi terkait pencabulan yang dilakukan tersangka. Sementara klinik yang menjadi lokasi kejadian masih beroperasi. Namun tersangka sudah tidak lagi membuka praktek di wilayah Garut 3 bulan terakhir. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi masih dalam pemeriksaan. Oke, masih dalam pemeriksaan ya Pak ya. Ini akan aksi dugaan pencabulan ini terjadi di sebuah klinik swasta. Nah, apakah klinik tersebut masih beroperasi dan apakah ada pengawasan atau penyegelan dari pihak kepolisian, Pak? Untuk klinik tersebut masih beroperasi, sedangkan pelaku tersebut sudah 3 bulan tidak berpraktek lagi di klinik tersebut maupun di wilayah Garut. Video dugaan pencabulan yang dilakukan tersangka terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Namun pencabulan terjadi pada tahun lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, polisi sudah mengetahui identitas pasien yang menjadi korban pelecehan dokter kandungan di Garut, Jawa Barat yang videonya viral di media sosial. Namun korban hingga saat ini belum melapor karena ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan suaminya.
Yang kedua, tentu saja ini akan membuktikan bahwa perbuatan pelaku tersebut merugikan. Ada korbannya. Dan yang penting, nomor 3 adalah ini juga membangun kekuatan psikologi para korban yang lain untuk dapat melaporkan hal ini kepada kepolisian. Itu mungkin beberapa keuntungannya kenapa korban-korban ini harus melapor. Kemudian langsung ke pertanyaan yang kedua, terkait CCTV yang viral dan penanganan kasus. Memang CCTV yang viral sampai saat ini kami juga kembali sedang mendalami korban. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ramai di media sosial, Q, salah satu selebgram asal kota Bandung, mengunggah kronologi dugaan pencabulan yang dilakukan oleh oknum dokter di salah satu rumah sakit swasta elit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam unggahannya, Q mengaku menjadi korban oknum dokter dengan modus periksa detak jantung, namun memintanya untuk menanggalkan seluruh pakaian selama proses pemeriksaan. Tak hanya itu, oknum dokter juga dengan sengaja diduga menyentuh area sensitif korban dan berusaha merekam hal tersebut menggunakan ponsel saat peristiwa itu terjadi. Sadar akan hal itu, korban bergegas kembali mengenakan bajunya dengan alasan ingin beristirahat. Meski demikian, oknum dokter tersebut tak langsung pergi meninggalkan kamar, namun sempat bertahan di dalam kamar korban hingga 1 jam. Melaporkan si oknum dokter ini secara pidana Undang-Undang TPKS. Gitu. Oke, yang jelas kerugian secara mental ya, kerugian imaterial ya yang jelas ya. Karena ini kejadian tahun 2022. Tahun 2022 sampai sekarang udah 3 tahun. Bayangkan bagaimana rasanya, bagaimana trauma yang dihadapi korban selama 3 tahun ini memendam karena takut untuk speak up. Yang pada akhirnya hari ini korban speak up, kemarin ya korban speak up mengeluarkan unek-uneknya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana keresahan. Ya, kami akan mengikuti norma hukum pidana, perdata, disiplin dan etika profesi. Hari ini kami masih akan rapat karena baru munculnya tadi pagi ya. Kemudian dari rumah sakit juga kami kan menunggu. Tapi apapun kami sudah menyiapkan bahwa pasti akan ada pembinaan pada yang bersangkutan termasuk penjatuhan sanksi. Dasarnya malah norma itu tadi. Ya, pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjuk 4 jaksa penyidik untuk menangani kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Dokter Residen PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara dugaan pemerkosaan yang dilakukan Dokter Residen PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Selain itu, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Reskrim Polda Jawa Barat terkait dengan perkara tersebut pada akhir Maret 2025. Berkas laporan segera diteliti ke 4 jaksa yang telah ditunjuk. Kemudian hasilnya akan disampaikan dalam beberapa hari berikutnya. Kejati telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara tersebut, di mana dari 4 orang jaksa tersebut ada jaksa perempuan yang ditugaskan dalam tim tersebut. Terkait hal tersebut, itu nanti dilihat dari persidangan, tetapi menurut hukum acara, karena perkaranya kesusilaan, sidangnya akan digelar secara tertutup. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menetapkan tersangka terhadap Priguna Anugrah Pratama, dokter residen peserta PPDS yang diduga memperkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Melana, iNews melaporkan.
Universitas Padjadjaran menghormati keputusan Kementerian Kesehatan yang membekukan program PPDS dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pihak kampus telah meminta Fakultas Kedokteran untuk evaluasi internal. Pihak Universitas Padjadjaran menghormati keputusan Kementerian Kesehatan yang membekukan program PPDS antara Universitas Padjadjaran dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pihak kampus menegaskan bahwa program PPDS yang dihentikan sementara hanya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sementara untuk program PPDS antara UNPAD dengan rumah sakit lain tetap berjalan. Meski demikian, Universitas Padjadjaran juga akan mengevaluasi Fakultas Kedokteran UNPAD agar tidak ada lagi dokter PPDS yang melanggar aturan dan etik. Kami menghargai keputusan dari Kemenkes karena ini semua adalah demi terselenggaranya pendidikan yang lebih baik. Namun mungkin yang dimaksud tentu bukan menghentikan pendidikan, tetapi menghentikan rumah sakit sebagai tempat pelayanan pendidikan. Karena kan sebetulnya kalau menghentikan pendidikan itu harus dilakukan oleh universitas, oleh fakultas. Jadi Kemenkes dalam hal ini tentu akan menghentikan Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai tempat pendidikan spesialis anestesi FK UNPAD untuk sementara. Jadi tentu ini akan kami sikapi dengan baik dan ini juga merupakan salah satu upaya untuk mereka ke depannya. Dan juga nanti harapannya nanti ada juga semacam tindak lanjut tentu dari kedua belah pihak agar penghentian ini juga dapat menjadi sesuatu yang baik untuk kedepannya. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan membekukan program PPDS antara UNPAD dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pembekuan itu berlangsung selama 1 bulan saat evaluasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Freeze dulu anestesi di dan saya untuk lihat kekurangannya mana. Kita perbaiki sambil jalan freeze dulu kita stay kita mau mengas karena dari Kemenkes yang menambah sehingga dia kasih ketiga ini kan bisa dicegah. Ini kan masalah kejiwaan. Nah sekarang Kemenkes akan mewajibkan semua peserta yang mau masuk harus tes. Pembekuan program ini buntut dari kasus pemerkosaan yang dilakukan oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Total ada 3 orang korban yang diperkosa pelaku yang juga dokter anestesi ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Karena menurut Jokowi hal ini sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya, mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum. Meski demikian, Joko Widodo sempat menunjukkan seluruh ijazah dirinya, mulai dari sekolah dasar hingga kuliah, kepada seluruh awak media yang datang di dalam rumahnya. Namun Presiden ke-7 Indonesia tersebut meminta seluruh awak media untuk tidak mengabadikannya. Atas polemik ini, Joko Widodo akan mempertimbangkan membawanya ke ranah hukum dan dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan. Jokowi menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang mengatur dirinya terkait penunjukan ijazah aslinya. Tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik,
saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Sebelumnya puluhan orang mendatangi kediaman Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kedatangan massa untuk mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor 1 Indonesia tersebut. Puluhan warga dari tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Massa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Joko Widodo meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antre untuk berfoto bersama Joko Widodo. Joko Widodo pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ketemu Pak Jokowi, Pak? Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu Barusan Pak gimana Jokowi Pak? dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM, ya S1 UGM. Nah, ditunjukkan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan terus langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA setelah ya itu ini tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya, masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu. Tadi juga keluar tuh, ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat, ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Sebelumnya ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Perwakilan massa menyebutkan bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Joko Widodo memperlihatkan ijazahnya kepada khalayak. Presiden Jokowi kita berharapkan untuk punya etikat baik. Kalau memang Presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan, selesai masalahnya. Tetapi ketika di pengadilan, kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh sementara divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu ada atau tidak. Oleh karena itu hari ini tim pembela ulama dan aktivis dari Jakarta hadir dalam rangka klarifikasi dengan pihak UGM untuk menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Sementara itu Joko Widodo selalu menyampaikan dirinya benar-benar kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan ijazahnya resmi dikeluarkan oleh UGM dan sudah disampaikan tidak hanya sekali oleh Rektor UGM hingga dekan. Dari Solo, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Rifai Kusumanegara, menyebutkan kepada awak media bahwa penggugat ijazah Joko Widodo hanya memojokkan pribadi Jokowi, bukan untuk mencari kebenaran. Hal tersebut dijelaskan tim kuasa hukum saat memberikan keterangan soal polemik asli atau palsu ijazah Joko Widodo. Tim hukum sudah mengkaji dan sepakat untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya. Sekalipun kami semua sudah melihat langsung secara fisik ijazah asli tersebut. Ya. Dan dalam persidangan juga, beberapa persidangan dinyatakan juga oleh kuasa hukum penggugat, tolong tunjukkan kan begitu ya. Dan tidak dikabulkan oleh hakim. Karena memang dari awal kami sudah melihat ini permintaan ini bukan untuk menguji kebenaran, lebih kepada untuk memojokkan dan kepentingan-kepentingan lainnya. Dan terbukti
Ya, kajian kami terbukti pada saat kemarin dengan etikat baik pihak rektor dan dekan menunjukkan baru salinannya sebagai pihak yang berwenang loh, yang menerbitkannya. Yang terjadi bukan selesai, tapi yang terjadi adalah muncul isu baru, font lah, foto lah. Jadi ini sudah sesuai dengan dugaan kami. Sehingga kami melihat ini hanya sekedar jebakan BPN. Tapi apapun itu kami menghormati, menghargai langkah yang dilakukan oleh pihak UGM sebagai lembaga penerbit. Ya, mungkin etikatnya baik agar isu ini selesai, gitu ya. Tapi betul dugaan kami yang terjadi adalah semakin snowball. Gitu. Jadi sekali lagi kami bukannya tidak mau menunjukkan, tapi sepanjang diminta oleh perintah pengadilan oleh penegak hukum. Termasuk misalnya, andai kata kita juga melakukan upaya hukum, maka dengan sendirinya kami secara aktif akan menunjukkan itu kepada penegak hukum terkait. Mungkin itu saja. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga motor gede milik Ridwan Kamil bersumber dari korupsi Bank BJB. Meski demikian, moge milik mantan Gubernur Jawa Barat ini belum dipindahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan dan rampasan. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan motor gede merek Royal Enfield yang disita masih dalam penguasaan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Motor gede itu belum dipindahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan dan rampasan di Cawang, Jakarta Timur. Tessa menjelaskan ada sejumlah syarat agar kendaraan yang disita masih bisa dalam penguasaan Ridwan Kamil. Di antaranya kendaraan itu tidak boleh diubah bentuk, pindah tangan, atau dijual. Jika syarat itu dilanggar, Ridwan Kamil terancam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal tersebut berkaitan dengan pasal perintangan pendidikan dan terancam hukuman pidana penjara. KPK resmi menetapkan 5 orang tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Di antaranya termasuk Yudi Renaldi, mantan Dirut Bank BJB, dan Widi Hartoto, pemimpin divisi Corporate Secretary BJB. KPK menyita sebuah kendaraan toh ya. Kendaraan itu tentunya bisa jadi kendaraan tersebut menjadi bagian dari proses korupsi yang terjadi, apakah itu dalam sarana, sebagai sarana, atau juga kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dibeli menggunakan hasil dari tindak pidana. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara soal kadernya Ridwan Kamil yang tengah disorot setelah rumahnya digeledah dan motornya disita KPK terkait korupsi Bank BJB. Bahlil menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Kami dari DPP Partai Golkar menghargai proses hukum yang ada. Kami serahkan semua proses hukum kepada yang berwenang. Namun kami juga sebagai warga negara harus menghargai asas praduga tak bersalah. Biarlah semua itu kita lihat berproses. Ya, tingginya harga logam mulia antam yang mencapai Rp1.896.000 per gram tak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk tetap berburu emas. Kondisi tersebut membuat persediaan emas mulia di sejumlah toko emas di Cikini Gold Center Menteng, Jakarta Pusat ludes dibeli konsumen. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang tak menentu akibat kebijakan pajak impor nasional dan juga Amerika Serikat, membuat harga emas mulia tembus di angka Rp1.979.000 per gram. Kendati begitu, volume penjualan emas di sejumlah toko emas justru ikut mengalami peningkatan. Seperti halnya yang terjadi di pusat pembelian emas Cikini Gold Center, Menteng, Jakarta Pusat. Hampir rata-rata toko emas kehabisan stok emas mulia antam. Banyaknya warga yang berburu emas diduga karena keyakinan masih akan melambungnya harga emas. Sehingga aksi berburu emas sengaja dilakukan sebagai investasi jangka pendek ketika harga emas kian meroket. Adapun pecahan logam mulia yang paling banyak diminati masyarakat ialah emas logam mulia dengan varian 5 gram hingga 10 gram.
Jenis ini dinilai paling ideal untuk investasi jangka menengah maupun sebagai bentuk tabungan. Oke, untuk stok saat ini di Raja Emas Indonesia 0,5 gram sudah kosong sampai dengan kepingan besar 100 gram. Jadi yang tersedia saat ini hanya gift series aja. Kalau minat dari habis lebaran itu luar biasa tinggi ya. Jadi makanya stoknya kosong terus. Fenomena berbondong-bondong membeli emas, masyarakat pun dihimbau agar selalu waspada saat membeli emas dengan tidak tergiur harga murah agar tidak tertipu dengan emas palsu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Salah satu mitra dapur program makan bergizi gratis di Jakarta harus berhenti produksi karena merugi miliaran rupiah. Mereka berhenti produksi karena pembayaran tertunda. Beginilah kondisi mitra dapur program makan bergizi gratis di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Mereka harus berhenti operasi lantaran merugi akibat pembayaran program ini tertunda. Selama ini untuk memenuhi persyaratan terkait bangunan dan perlengkapan, mitra usaha telah mengeluarkan modal sendiri dengan nilai mencapai 2 miliar rupiah. Tak hanya itu, modal masak sendiri kerugian mencapai 950 juta rupiah. Sementara itu, usai pertemuan mediasi yang dilakukan bersama Badan Gizi Nasional dan Yayasan berinisial MBR di Jakarta Selatan, Rabu petang, mitra dapur kembali memasak menu makanan bergizi gratis bagi anak sekolah mulai esok. Pengelola mitra dapur menyebut, dana operasional akan berasal dari Badan Gizi Nasional yang telah mengubah skema pembayaran dari sistem penggantian uang menjadi pembayaran di muka selama 10 hari ke depan. Welcome sekali BGN itu mendengar mitra dan mengapresiasi karena saya juga komit dengan program Prabowo yang tadi disampaikan sama Pak Dana. Insya Allah dengan saya niat baik, BGN pun berniat baik ke kami sebagai mitra. Saya akan komit untuk menjalankan dapur dengan dana yang saya miliki. Ya, apa yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kalibata itu murni masalah internal mitra. Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu antara yayasan dengan pemilik fasilitas, dua pihak yang berbeda. Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus. Ya. Di sisi lain, BGN akan memperketat seleksi yayasan pengelola dana MBG, meski belum memastikan sanksi tegas kepada yayasan tersebut. Namun jika terbukti melakukan pelanggaran, pihaknya akan mendalami permasalahan keduanya, serta pengawasan ekstra ketat dengan menggandeng aparat hukum. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Babe Haikal kunjungi dapur makan bergizi gratis di kawasan Eramas, Cakung, Jakarta Timur. Haikal Hasan yang biasa dikenal dengan Babe Haikal mengunjungi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kawasan Cakung. Dalam kunjungannya, Babe Haikal meninjau proses pengemasan dan kelayakan dari menu makanan bergizi yang dibagikan untuk 3.000 anak sekolah dan ibu hamil menyusui. Adapun menu MBG hari ini meliputi ayam goreng, capcay, susu, roti, dan nasi. Babe Haikal ungkapkan makanan bergizi gratis sudah tersertifikasi halal dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Usai memantau dapur MBG, Babe Hasan melanjutkan memantau proses pendistribusian makan bergizi gratis ke SDN 06 dan 07 Cakung, Jakarta Timur. Bergizi untuk anak semuanya berasal dari hari ini Kamis tanggal 17 April pagi ini setelah ada rapat dengan Satgas Halal, kami segera ingin melihat salah satu dapur, dan yang kami lihat ini adalah dapur yang pertama kali ya. Siap. Betul ya. Jadi dapur pertama dalam percontohan dari Badan Gizi Nasional ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini yaitu Yayasan Salman Peduli Berkarya. Nah,
Jadi kalau kita lihat barusan ini semuanya luar biasa persiapan, keren banget, perfect. Menunya tadi saya lihat ada nasi, karbo, ada sayuran, vitamin, lengkap dengan susu dan protein dan gizi semua lengkap. Dan tadi coba itu rasanya enak juga. Dan tadi saya lihat, saya saksikan sendiri semua keren, bersih, aman, dan terus diselenggara dengan baik. Dan jangan lupa ini pembayaran gimana? Lancar. 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 Pak Eka? Lancar. Dan saya tadi tanya dulu sebelumnya nih sama Pak Eka dari Rekat ya, sama Pak Haikal semua, bahkan 14 hari sebelum operasional ini. Sementara itu puluhan siswa TK, SD, dan SMP di Batang, Jawa Tengah keracunan usai menyantap makan bergizi gratis yang disiapkan oleh pihak sekolah. Para siswa mengalami pusing, diare, dan mual-mual. Puluhan siswa di Batang, Jawa Tengah keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis yang diberikan pihak sekolah. Korban merupakan siswa TK, SD, dan SMP. Peristiwa terjadi pada Senin 14 April saat siswa mendapatkan menu mie dan sayur sawi. Karena siswa sedang ujian, sebagian makanan dimakan di rumah dan setelah disantap terasa sudah basi. Para siswa merasakan mual, pusing, dan diare setelah mengonsumsi makanan tersebut. Meski demikian, sebagian siswa tetap masuk sekolah keesokan harinya karena sedang ada ujian. Untuk keracunan itu kita itu berdasarkan anak-anak kita data. Jadi kalaupun tidak viral itu kita tidak sampai ke situ karena keracunannya bukan di sekolah, melainkan sudah terjadi di rumah. Di rumah. Ya, di rumah itu pun setelah kasusnya itu berkembang. Kalau sebelum berkembang itu ya normal-normal saja, dalam arti anak makan di sini, kemudian setelah makan kemudian pulang, setelah pulang itu terindikasi 1-2 orang yang merasakan mual dan muntah. Terkait keracunan yang gigi ini kita ada SD ada 16, kemudian TK sekitar 5. SMI-nya 3. Kondisi mereka awalnya gimana? Mereka mual, pusing, sama ada yang mulus-mulus, tapi tidak sampai diare. Begitu kejadian itu, siangnya dari Dinas Kesehatan bersama puskesmas terdekat datang ke lokasi. Beberapa waktu sebelumnya sekolah ini mendapatkan jatah lauk telur yang tidak matang. Pihak sekolah mengaku selalu berkoordinasi dan melaporkan setiap kejadian kepada Dinas Pendidikan dan juga pengelola MBG di Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Viral di media sosial, warga dan pengguna jalan yang melintas di ruas jalan Outer Ring Road Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat protes dengan keberadaan etle mobile yang menggunakan mobil polisi lalu lintas, merekam setiap pelanggaran warga yang mengendarai sepeda motor dengan lawan arah dan tidak mengenakan helm. Jadi gini Bapak kalau komplain Inilah video yang direkam warga Jalan Outer Ring Road Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Tampak sejumlah pengguna jalan dan warga tampak protes dengan keberadaan mobil milik kepolisian lalu lintas yang tengah melakukan perekaman etle mobile. Aksi protes warga ini pun seketika viral di media sosial. Meski mereka menyadari pelanggaran lalu lintas dengan lawan arah ini terjadi, namun tokoh masyarakat bersama warga melakukan aksi protes. Dengan keberadaan etle mobile, tak sedikit warga yang terkejut karena baru mengetahui terkena tilang etle mobile dan harus membayar dahulu denda tilang kendaraannya saat membayar pajak kendaraan. Kami warga itu patuh dengan peraturan pemerintah. Cuma bagi kami seharusnya Pak Polantas itu duduk bersama kami pengurus wilayah untuk mencari solusi. Kenapa mereka melawan arah? Karena memang dari dulunya Pak. Ini sebelum adanya flyover, mereka dari langsung ke sana nyebrang. Sekarang dengan adanya flyover, mereka bingung. Kalau mau putar ke sana itu jauh Pak, di Puri sana. Warga berharap agar pihak kepolisian dan Pemkot Jakarta Barat mencari solusi terbaik untuk kepentingan bersama dengan memberikan akses jalan yang tak jauh serta tak melanggar lalu lintas untuk warga bisa beraktivitas.
Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Polisi mengungkap motif pria yang melecehkan wanita penumpang KRL komuter lain di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku mengaku tergoda dengan busana yang dikenakan korban saat itu dan kebiasaannya menonton film dewasa. Tadi, aduh. Nggak dapat? Enggak, bukan. Tadi, aduh. Kenapa? Apes banget kayaknya hari ini ya. Oh my God. Dapat driver nggak dikasih mulu kali? Enggak, bukan. Tadi kan aku pas mau turun eskalator. Iya. Aku nggak nyadar ada cowok di belakang aku. Terus dia numpahin di celana. HU, pelaku pelecehan seksual wanita penumpang KRL komuter lain di stasiun Tanah Abang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Sebelumnya ia ditangkap Polsuska KCI saat menumpang kereta relasi Rangkas Bitung Tanah Abang setelah wajahnya terdeteksi video analitik stasiun. Dari hasil pemeriksaan terungkap tersangka tergoda dengan busana yang dikenakan korban saat berdesakan di dalam gerbong KRL hingga mengikutinya saat turun di stasiun Tanah Abang. Selain itu ia juga mengaku sering menonton film dewasa. Itu karena ada hasrat yang tinggi, Pak, melihat pakaian dan tubuh korban. Korban menggunakan yang keras. Korban menggunakan pakaian yang ketat. Dari situ saya langsung ada timbul. Dan motif dari tersangka melakukan tindak pidana itu karena hasrat seksualnya meningkat karena melihat korban menggunakan pakaian ketat dan berpostur tubuh yang bagus. Ya, jadi itu motifnya. Barang bukti yang kami amankan nihil karena pakaian yang digunakan oleh korban pada saat itu telah dicuci. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Namun kasus ini berakhir damai setelah korban mau memaafkan tersangka. Sebelumnya viral di media sosial saat wanita penumpang KRL komuter lain mencurahkan isi hatinya pada pengemudi taksi online. Wanita ini mengaku dilecehkan saat baru keluar dari kereta dan turun menggunakan eskalator di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain harus berurusan dengan hukum, para pelaku pelecehan seksual di KRL atau stasiun juga secara otomatis akan masuk daftar hitam KAI dan tak lagi bisa menggunakan transportasi komuter lain. Pihak KCI juga mengimbau pengguna KRL untuk waspada pelecehan seksual dan segera melapor jika menjadi korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tanggul di kawasan Muara Angke dipenuhi oleh sampah di Penjaringan, Jakarta Utara. Banyaknya sampah plastik, kayu hingga besi membuat warga resah karena banyak nyamuk yang masuk ke rumah. Inilah suasana di Tanggul Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara yang penuh hamparan sampah. Terlihat plastik, kayu, hingga besi membuat air di tanggul tidak bisa mengalir dengan lancar. Selain itu, tumpukan sampah dekat dengan permukiman warga, membuat banyak warga yang mengeluh, banyak nyamuk yang mengganggu. Menurut salah seorang warga, sampah-sampah di kawasan tanggul ini sudah ada sejak tahun lalu. Sampah terbawa ke daratan atau ke tanggul akibat banjir rob. Adanya masih ke halaman ini nih, beginian. Udah berapa lama Bu ini? Berapa tahun ya? Tahunan atau gimana? Hanya baru setahun kemarin urukan. Soalnya ini kan kemarin kena daun bak dari ini kena. Jadi dibongkar ulang sama yang punya rumah yang kontrakan. Kira-kira setahun yang lalu orang Lebaran kemarin sebelum puasa tahun kemarin. Ibu tinggal di sini udah berapa lama? Sini. Udah berapa lama tinggal di sini? Dari tahun berapa? 2015 di sini. Di Empang. Nah, ini dampaknya apa nih Bu? Pas ada sampah ini Bu, numpuk kayak ini Bu? Nyamuk kali. Nyamuk. Meski ada petugas kebersihan yang membersihkan, tapi jumlahnya tidak memadai. Warga berharap agar pemerintah lebih banyak lagi menerjunkan petugas kebersihan untuk membersihkan tumpukan sampah di kawasan ini. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan.
Sepasang suami istri mendatangi Mako Damkar Kota Bogor bukan untuk melaporkan kejadian, namun untuk memenuhi keinginan istrinya yang ngidam naik mobil damkar. Usai diberikan izin, wanita yang tengah mengandung 8 bulan tersebut langsung berjoget di atas mobil damkar. Kejadian unik terjadi di markas Komando Pemadam Kebakaran Kota Bogor Selasa sore. Seorang ibu hamil bernama Atu Hanifah tiba-tiba mendatangi markas Komando Damkar Kota Bogor bersama suaminya. Hal ini dilakukan karena sang istri yang tengah hamil 8 bulan ini memiliki keinginan naik ke atas tangki armada damkar. Didampingi sang suami, ia pun diizinkan naik armada damkar usai memohon kepada petugas. Akhirnya ibu hamil ini tampak sumringah dan momen tersebut diabadikan oleh sang suami dengan kamera ponselnya. Alasan punya ngidam yang unik karena ia terinspirasi dengan aksi petugas pemadam kebakaran di media sosial. Untuk Damkar Kota Bogor, terima kasih banyak telah mewujudkan ngidamnya istri saya. Semoga sukses selalu para petugas kesehatan semuanya. Awalnya kita tidak mengizinkan karena dikarenakan lumayan kami khawatir dengan kandungannya, tapi dengan hati-hati oleh suaminya diizinkan dan kita bantu untuk naik ke atas mobil damkar perlahan, akhirnya dia cukup senang, cukup terbayar juga. Usai ngidamnya terwujud, pasangan suami istri ini pun mengaku senang dan bersyukur keinginannya terrealisasi sebelum melahirkan si jabang bayi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berhasil mengevakuasi cincin yang menyangkut di jari seorang anak perempuan. Sang anak terus menangis saat proses pelepasan cincin oleh petugas. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun warga Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tak henti-hentinya menangis saat petugas pemadam kebakaran berupaya membujuknya untuk memperlihatkan cincin yang tersangkut di jarinya. Akibat cincin yang tersangkut membuat jarinya bengkak. Dengan menggunakan mesin pemotong gerinda mini, petugas berupaya melepaskan cincin dari tangan sang anak. Proses kami lakukan dengan waktu yang cukup lama, berakibat si anak histeris kesakitan. Meski saat proses pelepasan cincin sang anak terus menangis, namun akhirnya cincin yang terbuat dari logam besi berhasil dilepas setelah 45 menit. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung mengevakuasi seorang warga yang terjepit tembok kamar mandi. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena celah tembok yang sangat sempit. Terus, bantu di bawah talinya. Tali terus bantu di bawah. Petugas Dinas Kebakaran Kabupaten Badung, Bali menerima laporan seorang warga terjepit di celah tembok di sebuah rumah di Jalan Polonia, Tuban, Badung. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas rescue damkar Badung yang datang ke lokasi mencoba menarik korban dari jendela kamar mandi, namun tidak berhasil karena celah terlalu sempit. Akhirnya petugas damkar harus menggunakan alat khusus untuk memotong tembok dan menjebolnya. Kalau kondisi korban dalam keadaan selamat begitu. Pak, berapa lama korban itu Pak terperangkap itu Pak? Kurang lebih itu 2 jam lebih lah itu dia ada di situ sehingga sampai kondisi lemas sehingga kita berusaha secepat mungkin untuk melakukan penanganan demi menyelamatkan nyawa sesama kita. Diduga korban mencoba menghindari dari seorang yang mencarinya. Korban nekat kabur melalui jendela kamar mandi rumah saudaranya. Namun tidak diduga celah tembok terlalu sempit hingga akhirnya tidak bisa keluar kembali. Dari Badung, Bali,
Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi sudah menetapkan tersangka terhadap dokter kandungan yang mencabuli pasiennya di Garut. Sementara sudah 2 orang melapor ke polisi terkait pencabulan yang dilakukan tersangka. Usai menjalani pemeriksaan intensif di Polres Garut, dokter yang mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka dilakukan setelah pihak penyidik melakukan gelar perkara kasusnya. Tersangka sebelumnya diamankan kurang dari 24 jam setelah videonya viral. Dan sudah ada 2 orang yang telah melapor ke polisi terkait pencabulan yang dilakukan tersangka. Sementara klinik yang menjadi lokasi kejadian masih beroperasi. Namun tersangka sudah tidak lagi membuka praktek di wilayah Garut 3 bulan terakhir. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi masih dalam pemeriksaan. Oke, masih dalam pemeriksaan ya Pak ya. Ini akan aksi dugaan pencabulan ini terjadi di sebuah klinik swasta. Nah, apakah klinik tersebut masih beroperasi dan apakah ada pengawasan atau penyegelan dari pihak kepolisian, Pak? Untuk klinik tersebut masih beroperasi, sedangkan pelaku tersebut sudah 3 bulan tidak berpraktek lagi di klinik tersebut maupun di wilayah Garut. Video dugaan pencabulan yang dilakukan tersangka terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Namun pencabulan terjadi pada tahun lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi sudah mengetahui identitas pasien yang menjadi korban pelecehan dokter kandungan di Garut yang videonya viral di media sosial. Namun korban belum melapor karena ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan suaminya. Kedua, tentu saja ini akan membuktikan bahwa perbuatan pelaku tersebut merugikan. Ada korbannya. Dan yang penting nomor 3 adalah ini juga membangun kekuatan psikologi para korban yang lain untuk dapat melaporkan hal ini kepada kepolisian. Itu mungkin beberapa keuntungannya kenapa korban-korban ini harus melapor. Kemudian langsung ke pertanyaan yang kedua, terkait CCTV yang viral dan penanganan kasus. Memang CCTV yang viral sampai saat ini kami juga kembali sedang mendalami. Pemirsa, kericuhan terjadi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat jelang sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang diagendakan untuk pemeriksaan para saksi. Sesaat sebelum persidangan dimulai, terdapat kericuhan yang terjadi di dalam ruang sidang yang berlanjut hingga keluar ruang sidang, bahkan ke dalam toilet. Salah satu politisi PDIP menjelaskan bahwa kericuhan terjadi akibat adanya dugaan penyusup yang hadir dalam persidangan Hasto Kristianto. Para pendukung Hasto pun meminta agar orang yang diduga menyusup dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristianto hari ini jalani sidang lanjutan dalam kasus dugaan suap pengurusan penggantian antar waktu untuk Harun Masiku. Sidang diagendakan untuk pemeriksaan saksi dalam kasus Harun Masiku, di mana jaksa menghadirkan 2 saksi untuk dimintai keterangan dalam persidangan. Bahwa sidang Hasto Kristianto ini adalah sidang yang terbuka. Siapapun yang mau datang menonton dipersilahkan ya. Tapi yang kami dapatkan adalah penyusup ya, penyusup dari pihak lawan. Mereka menggunakan kaos yang provokatif, kemudian kaosnya itu juga di luarnya itu dipakai ke meja lain. Jadi mereka menyusup ya, menyelundup, menyusup, dan itu menurut kami sebuah tindakan yang tidak benar ya, karena bisa memancing, bisa memprovokasi, karena juga di dalam banyak massa dari PDI Perjuangan, dari Satgas. Kalau ini dibiarkan